Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi daging. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rizky Ananda, berikutnya ada Razali Irfansyah, berikutnya ada Syamsul Hidayah dan Emakil Atoya. Langsung saja kita ke materinya. Daging ialah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Daging tersusun sebagian besar dari jaringan otot, ditambah dengan lemak yang melekat padanya, urat, serta tulang rawan. Sebagai komoditas daging, daging biasanya disematkan untuk yang berasal dari hewan besar. Daging semacam ini disebut pula daging merah dan diperdagangkan dalam bentuk potongan-potongan. Sementara itu, ikan, amfibi, hewan laut, dan unggas tidak termasuk komoditas daging karena dapat diperdagangkan secara utuh. Daging non-komoditas disebut pula daging putih. Komposisi kimia daging secara umum dapat diestimasi, yaitu air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, karbohidrat 1,2%, substansi non-protein lemak yang larut 2,3% termasuk substansi nitrogenus 1,65%, dan substansi anorganik 0,65%, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dan dalam air relatif sangat sedikit. Komposisi daging relatif mirip satu sama lain, terutama kandungan proteinnya yang berkisar persen dari berat bahan. Protein merupakan komponen kimia terpenting yang ada di dalam daging. Protein yang terkandung di dalam daging, seperti halnya susu dan telur, sangat tinggi mutunya. Selanjutnya ada kandungan protein. Protein yang terkandung dalam daging adalah sekitar 26-27%. Protein ini diperoleh dari sumber hewani mengandung asam amino baik yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan mempertahankan fungsi tubuh. Selanjutnya ada macam-macam protein pada daging. Yang pertama, miofibril. Miofibril ini merupakan bagian terbesar dan merupakan jenis protein yang larut dalam garam. Protein ini terdiri dari miosin, aktin, tropomyosin, dan aktomyosin yang merupakan gabungan aktin dan miosin. Protein ini sangat berperan dalam pembentukan gel dan proses koagulasi, terutama dari aktomyosin. Yang kedua ada stroma, kolagen, elastin, retikulin. Yang ketiga ada sarkoplasma, merupakan protein yang larut dalam air dan secara normal ditemukan dalam plasma sel, di mana protein tersebut berperan penting sebagai enzim yang diperlukan untuk metabolisme anaerob sel otot dan pembawa oksigen. Manfaat mengkonsumsi daging. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan darah. Daging sapi merupakan sumber zat besi yang sangat baik. Zat besi inilah yang membantu tubuh memproduksi hemoglobin. Kekurangan asupan zat besi dapat meningkatkan risiko anemia defisiensi zat besi karena tubuh tidak mendapatkan cukupan oksigen. Yang kedua yaitu mempercepat penyembuhan. Daging sapi mengandung seng dalam jumlah yang tinggi. Seng ini dibutuhkan tubuh untuk menyembuhkan jaringan yang rusak dan mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat. Anak-anak dan remaja juga membutuhkan seng dalam jumlah yang cukup untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang ketiga, menjaga kesehatan otot. Protein dalam daging sapi penting untuk kesehatan otot karena berfungsi membangun kembali jaringan otot yang hilang. Protein ini juga membantu tubuh membangun lebih banyak otot sehingga sangat membantu untuk latihan kekuatan. Pengaruh proses pemanasan terhadap protein daging. Pemanasan protein dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Reaksi-reaksi ini diantaranya adalah denaturasi, kehilangan aktivitas enzim, perubahan kelarutan dan hidrasi, perubahan warna, derivatisasi, residu asam amino, crossing linking, pemenusan ikatan pepsida dan pembentukannya senyawa secara sensori aktif. Selanjutnya ada warna daging. Warna daging sapi yang baru diiris biasanya berwarna ungu gelap. Warna itu berubah menjadi terang bila daging dibiarkan terkena oksigen.
Terus ada beberapa cara pengolahan daging, yaitu yang pertama ada potong daging melawan arah serat yang bertujuan untuk membuat serat menjadi lebih pendek. Serat yang lebih pendek itu lebih gampang untuk dikunyah. Terus yang kedua, gunakan temperatur yang tepat saat memasaknya. Selanjutnya, masak secara perlahan. Terus menggunakan meat powder atau hammer. Yang terakhir ada marinasi sebelum dimasak, yaitu agar marinasi yaitu merendam daging dengan bumbu agar bumbunya meresap. Sekian presentasi kami mengenai daging. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.